Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian selalu baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan dan meneruskan penjelasan dari teks eksplanasi. Kemarin saya sudah sempat menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi dan struktur dalam teks eksplanasi. Nah, sekarang kita lanjut mempelajari tentang ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian ciri kebahasaan teks eksplanasi, dan yang terakhir yaitu pola pengembangan dalam teks eksplanasi ya. Seperti itu, kurang lebihnya 3 subbab seperti itu. Oke, langsung saja kita menuju yang pertama, yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi sudah saya ini tampilkan dalam PowerPoint, yaitu yang pertama memuat informasi secara faktual, harus berupa fakta ya, yaitu pernyataan yang berisi peristiwa berdasarkan kenyataan atau kejadian yang sebenarnya, bisa tidak ditandai dengan adanya waktu atau tempat. Nah, fungsi fakta ini adalah sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa, juga untuk menyampaikan kebenaran dan informasi yang terdapat dalam teks tersebut ya. Jadi informasinya harus berupa fakta, benar-benar menjelaskan tentang apa yang terjadi, sebab akibatnya seperti apa, kemudian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas dari penulis. Jadi menyampaikannya dalam teks tersebut harus berupa hal-hal yang faktual, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ciri umum yang kedua, yaitu membahas suatu fenomena atau kejadian yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Nah, biasanya ciri teks eksplanasi itu membahas tentang fenomena alam ataupun fenomena sosial budaya, seperti itu ya. Tapi kebanyakan yang dibahas itu fenomena alam, seperti terjadinya bencana atau hal-hal lainnya. Fenomena sosial juga biasanya juga dibahas juga dalam teks eksplanasi. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu bersifat informatif. Nah, dalam hal ini penulis tidak berupaya memengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas dalam teks. Nah, kalau dalam ingin menyampaikan tentang hal politik ya jangan di teks eksplanasi. Eksplanasi itu menjelaskan tentang hal-hal yang berupa fakta. Tujuannya yaitu untuk memberi informasi kepada pembaca dan tidak mengotak-atik atau tidak memberi suguhan-suguhan hal yang lainnya atau mempengaruhi pembaca untuk hal-hal tertentu, tujuan tertentu. Jadi teks eksplanasi sifatnya yaitu memberi informasi berupa fakta dan membahas tentang fenomena alam maupun sosial budaya atau hal-hal yang lainnya. Nah, kurang lebih dalam ciri-ciri teks eksplanasi seperti itu. Kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu ciri kebahasaan teks eksplanasi. Oke, sebagaimana yang kamu ketahui, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan sebab, musabab, atau proses terjadinya fenomena alam ataupun sosial. Nah, teks ini diawali oleh pernyataan umum. Nah, bagian ini biasanya berupa batasan atau definisi topik. Nah, karena itu, konjungtor atau konjungsi yang digunakan biasanya yaitu adalah dan merupakan. Nah, biasanya ciri kebahasaan yang digunakan itu menggunakan kata adalah dan merupakan. Nah, sesungguhnya terdapat perbedaan antara kata adalah dengan merupakan. Nah, adalah sendiri digunakan untuk menyatakan definisi atau batasan. Jadi definisinya yang dijelaskan itu memiliki batasan-batasan tertentu. Sedangkan merupakan digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu merupakan bagian dari sesuatu yang lain. Nah, agar lebih jelasnya, perhatikan ini ya suara saya dari contoh berikut ini. Yang pertama, contoh dari kata adalah. Nah, konteksnya ini gunung berapi. Oke, contohnya seperti ini. Gunung berapi atau gunung api adalah sistem saluran fluida panas dalam kurung batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi. Nah,
Jadi definisi itu penjelasannya, deskripsinya itu memiliki batasan tertentu. Nah, kemudian kita lanjut contoh yang kedua, yaitu dari kata merupakan. Nah, merupakan contohnya sama, konteksnya sama-sama gunung berapi. Nah, ini contohnya seperti ini, silahkan didengarkan ya. Gunung berapi merupakan salah satu wujud penampakan alam yang ada di permukaan bumi. Bagian pokok eksplanasi berupa paparan tentang sebab musabab atau proses atas terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, penjelasan dalam teks eksplanasi haruslah penjelasan hubungan kausalitas. Kausalitas itu yaitu penjelasan tentang sebab akibat. Nah, kurang lebih seperti itu ya, merupakan ya. Jadi deskripsinya itu lebih luas dan bukan hal dari sesuatu hal tersebut, bukan konteks gunung berapi. Jadi luas, masih luas. Yang dimunculkan itu wilayahnya hal-hal teori-teori luas seperti itu. Nah, konjungsi tersendiri atau konjungtor sendiri yang digunakan tentu saja adalah konjungtor kausalitas ya. Kausalitas itu sebab akibat. Nah, saya ini membahas tentang ciri kebahasaan teks eksplanasi, yaitu konjungsi ya. Yang kedua ini banyak menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Nah, lebih kompleksnya seperti ini, saya jelaskan untuk konjungsinya karena yang lebih luas. Konjungsi itu cangkupannya sangat banyak. Nah, berdasarkan fungsinya, konjungtor kausalitas dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama konjungtor kausalitas antar klausa, yang kedua konjungtor kausalitas antar kalimat, yang ketiga konjungtor kausalitas antar paragraf. Nah, silahkan didengarkan ya, karena saya tidak menyampaikan di PowerPoint. Nah, konjungtor kausalitas antar klausa. Klausa itu belum berupa kalimat ya, unsurnya sangat berbeda. Kalau kalimat itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan atau pelengkap. Nah, sedangkan klausa itu belum melingkupi keempat unsur tersebut. Nah, konjungtor kausalitas antar klausa ini berfungsi menandai hubungan kausalitas antar klausa satu dengan klausa yang lain. Nah, jadi kalian harus melihat dalam suatu deretan kalimat tersebut itu berupa klausa atau kalimat atau paragraf. Jadi kalau klausa itu belum memenuhi kaidah unsur dalam sebuah kalimat ya. Nah, misalnya itu contoh kata dalam antar klausa. Konjungtor kausalitas antar klausa yaitu karena, sebab, lantaran, sehingga, dan maka. Nah, sebenarnya bukan di kata konjungtornya sendiri ya. Harusnya kalian melihat pada pola kalimatnya, pola unsur kalimatnya. Nah, letak konjungtor ini selalu di awal keterangan sebab atau akibat. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Dengarkan ya. Warak ngendok menunjukkan ciri-ciri kebudayaan Cina, Arab, dan Jawa. Karena ketiga kebudayaan itulah yang sangat mewarnai kehidupan masyarakat Semarang. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi untuk membedakannya harus juga dilihat ini ya, kata konjungtornya, yaitu karena, sebab, lantaran, sehingga, dan maka. Itu juga menjadi pembeda antara konjungtor kausalitas antar klausa, konjungtor kausalitas antar kalimat, dan konjungtor kausalitas antar paragraf. Jadi dilihat dari kata hubungnya. Konjungtor itu kata hubung. Nah, barusan ini seperti yang saya jelaskan ini kan menggunakan konjungtor karena ya. Jadi klausanya seperti itu, karena ini menunjukkan ciri-ciri dari kebudayaan Cina. Jadi klausa tersebut belum ada unsur ini ya, predikatnya dan pelengkapnya. Maka dari itu kalimat kata barusan yang saya jelaskan ini merupakan klausa dan menggunakan konjungtor kausalitas antar klausa, yaitu karena.
Nah, kurang lebih seperti itu untuk konjungtur kausalitas antar klausa. Yang kedua, sekarang kita lanjut konjungtur kausalitas antar kalimat. Nah, konjungtur ini berfungsi menandai hubungan kausalitas antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, nah ini sama-sama karena, misalnya ini ya, karena itu, kemudian oleh karena itu, kemudian oleh sebab itu, lantaran itu, dan makanya. Jadi terdapat sebuah prefiks ya di sini ya, atau kata tambahan. Nah, letak konjungtur ini selalu di awal kalimat. Nah, yang perlu digarisbawahi ini ya, letak dari konjungsi ini atau kata hubung ini. Nah, biasanya kalau antar kalimat itu diletakkan di awal kalimat. Nah, konjungtur antar kalimat digunakan untuk memenggal kalimat klausalitas yang terlalu panjang. Jadi, semisal kalimatnya itu dalam satu baris lebih itu masih kurang penjelasannya, maka diberi titik kemudian dilanjutkan lagi dengan konjungsi atau awal kata dalam kalimat tersebut diawali dengan kata konjungsi, kata hubung ya. Nah, hal tersebut merupakan konjungsi kausalitas antar kalimat. Dilihat juga dari letak dari konjungsi tersebut. Nah, pemenggalan dilakukan agar kalimat lebih mudah dipahami. Nah, ini contohnya ini ya, masih dari tadi konteks kalimat tadi yang awal, yaitu Cina, Arab, dan Jawa merupakan 3 budaya yang sangat mewarnai kehidupan masyarakat Semarang. Titik. Oleh karena itu, ketiganya mewarnai hasil budaya masyarakat Semarang, termasuk diantaranya kesenian warak ngendop. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi kata hubungnya letaknya di kalimat yang kedua, seperti itu. Perbedaannya klausa dan kalimat juga seperti itu. Jadi dilihat dari letak konjungsi tersebut. Kalau letaknya tadi yang awal kan di ini dalam kalimat tersebut. Kalau yang konjungsi klausa antar kalimat itu di awal kalimat ya, di awal setelah titik intinya seperti itu. Nah, kemudian konjungtur kausalitas antar paragraf. Nah, konjungtur antar paragraf memiliki wujud yang sama dengan konjungtur antar kalimat sehingga selalu terletak di awal paragraf. Nah, bedanya kalau konjungtur kausalitas antar paragraf itu berada di awal paragraf. Nah, konjungtur ini berfungsi menandai hubungan kausalitas, yaitu sebab akibat antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Nah, konjungtur antar paragraf digunakan untuk memenggal paragraf kausalitas yang terlalu panjang. Pemenggalan dilakukan agar paragraf lebih mudah dipahami. Nah, tujuannya itu sebenarnya dalam konjungsi ini untuk yaitu pembaca itu agar lebih memahami bahasa yang digunakan atau bahasa yang dijelaskan dalam teks eksplanasi tersebut. Makanya dimunculkan sebuah konjungtur atau kata hubung. Nah, yang membedakan dari ketiganya itu yaitu jika antar klausa itu di dalam sebuah kalimat ya. Kalau konjungtur antar kalimat itu berada di awal kalimat setelah titik, kemudian masih dalam satu konteks dalam dua kalimat tersebut. Nah, itu dikatakan konjungtur kausalitas antar kalimat. Kemudian yang ketiga yaitu konjungtur kausalitas antar paragraf. Nanti saya tampilkan PowerPoint-nya untuk ini ya. Oke, nah seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau untuk konjungtur kausalitas antar paragraf, silahkan kalian cari sendiri contohnya di internet, sangat banyak sekali ya. Jadi dari ketiganya itu digarisbawahi yang membedakan kata hubung tersebut yaitu di letak dari masing-masing konteks kalimatnya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut cerita bacaan yang kedua, yaitu banyak menggunakan makna denotatif, yaitu kata-kata yang bermakna sebenarnya atau logis. Jadi maknanya itu benar-benar itu ya, bukan bermakna ganda ya. Denotatif contohnya seperti ini ya, membedakan denotatif. Sebenarnya yang kedua itu ada namanya makna konotatif. Konotatif itu bermakna ganda.
Nah, denotatif itu contoh dari denotatif dan konotatif, perbedaan denotatif dan konotatif yaitu contohnya itu bunga desa. Nah, kalau secara konotatif itu bermakna seorang perempuan yang sangat cantik di desa tersebut. Nah, kalau dilihat dari makna denotatif, bunga desa ya bunga yang berada di desa, seperti itu. Perbedaannya seperti itu ya, makna denotatif dan makna konotatif. Kemudian yang ketiga itu banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya, contohnya pada bulan ke-6, setelah 7 bulan, dan lain-lain ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk perinciannya, seperti itu, perincian sebab biasanya. Kemudian yang keempat yaitu banyak menggunakan kata kerja pasif, yaitu kata kerja yang subjeknya berperan sebagai penderita, ditandai dengan awalan di dan ter. Nah, yang membedakan kata kerja pasif itu biasanya ditandai dengan awalan ya, afiksasi di dan ter. Contohnya terlihat, terlihat kan semacam maknanya itu semacam melakukan sesuatu tapi dia kan melihat secara tidak langsung, terlihat. Nah, seperti itu. Jadi pasif ya, bukan melakukan suatu. Pada dasarnya kan kata kerja itu yaitu kalimat atau makna kata yang melakukan suatu tindakan. Nah, kalau pasif itu berarti belum sampai sepenuhnya melakukannya secara penuh, seperti itu. Nah, contohnya terlihat, terbagi, terwujud. Nah, dimulai itu kan semacam kalau memulai. Nah, memulai itu kan sudah melakukan suatu tindakan. Dimulai kan masih pasif walaupun itu mengandung suatu tindakan tertentu, seperti itu. Dilahirkan dan lain-lain, seperti itu ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu kata kerja relasional, yaitu kata kerja yang digunakan sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Jadi jika ditulis secara terstruktur terdiri dari subjek plus kata kerja plus kata pelengkap. Contohnya adalah hampir seperti konjungtor ya, hampir seperti konjungsi, tapi konteksnya di sini merupakan itu adalah melakukan suatu tindakan tertentu, menduduki. Nah, menduduki yang sangat jelas itu menduduki ya. Jadi semacam ada suatu tindakan tertentu. Nah, contohnya ini, contohnya sudah saya jelaskan dan sudah saya tampilkan juga di PowerPoint, yaitu ayah memiliki sawah seluas 4 hektar. Memiliki kan belum tidak sepenuhnya melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian Valentino Rossi menduduki peringkat 2 klasemen MotoGP internasional. Nah, menduduki, jadi kan semacam Valentino Rossi ini sudah melakukan sesuatu dan menduduki itu sebagai hasil ya, jadi hasil dari apa yang dia lakukan. Dan hal ini Valentino Rossi berkat apa ya namanya, berkat suatu tindakan tertentu. Jadi maknanya menduduki ini sebagai hal tindakan tapi belum sepenuhnya menduduki seperti Valentino duduk di peringkat kedua, itu beda, sangat berbeda sekali. Jadi menduduki itu hampir seperti kata kerja pasif ya, tapi yang relasional, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu banyak menggunakan kata teknis atau istilah sesuai topik yang dibahas. Nah, kata teknis itu yaitu kata-kata yang bersifat ilmiah ya, contohnya fenomena, motif, konteks, kemudian dehidrasi, kemudian inflasi. Jadi bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa teoretik lah, seperti itu. Kata teknis atau kata istilah itu yaitu bahasa-bahasa istilah, jadi bahasa-bahasa keilmuan lah, istilahnya seperti itu. Nah, kurang lebih ciri kebahasaan teks eksplanasi seperti itu. Nah, kemudian ini ada kita lanjut ya, kita lanjut saja, kita lanjut ke pola pengembangan teks eksplanasi. Oke, kita lanjut ke yang terakhir yaitu pola pengembangan teks eksplanasi. Oke, nah pola pengembangan teks eksplanasi apa sih pola pengembangan teks eksplanasi itu? Nah, pola pengembangan teks eksplanasi itu ditujukan untuk mengembangkan
teks eksplanasi itu sendiri dengan teknis-teknis dalam pola pengembangan teks eksplanasi tersebut. Nah, kasusnya seperti apa sih? Nah, semisal Gunung Merapi ya. Gunung Merapi itu pernah erupsi pada tahun 2010. Nah, pada tahun 2010 tersebut sudah ada yang menuliskan berita atau jurnal itu sebab atau akibat dari letusan gunung tersebut. Nah, jurnal tersebut dikatakan atau dikategorikan dalam teks eksplanasi. Nah, kemudian pada saat ini mungkin Merapi terjadi erupsi ya, maka dari itu kemudian ada orang lagi yang menuliskan sebuah jurnal atau sebuah teks berita, yaitu teks eksplanasi ya, berkaitan dengan fenomena alam. Nah, dalam hal ini mengembangkan dari jurnal lama atau teks eksplanasi lama, kemudian dikembangkan dari teknis-teknis yang ada dalam pola pengembangan teks eksplanasi tersebut. Nah, apa saja teknisnya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Nah, dalam hal ini sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Nah, namun demikian dapat juga terbalik, akibat dapat dijadikan gagasan umum lalu dikemukakan semula sebab sebagai perinciannya. Nah, pada dasarnya teks eksplanasi itu diawali dengan gagasan umum ya. Jadi mungkin dalam hal tersebut biasanya dalam paragraf tersebut itu terdapat gagasan utama. Nah, gagasan utama itu mau bersifat umum atau khusus. Nah, jika umum itu biasanya dijelaskan secara luas ya, bagaimana gunung, misal Gunung Merapi. Nah, gunung itu apa sih, seperti itu. Itu secara umum. Kemudian kalau yang secara khusus, gagasan berikutnya itu biasanya memunculkan perinciannya ya. Jadi lebih khusus istilahnya. Nah, dalam hal ini pola pengembangan sebab akibat ini gagasan umumnya itu mau pada penyebabnya atau akibatnya. Yang membedakannya di situ ya, di sebab atau di akibatnya. Kemudian kita lanjut pola pengembangan proses atau kronologis. Nah, proses sendiri merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, yaitu mengetahui perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Yang ketiga, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang jelas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Jadi pola pengembangan proses atau kronologis itu menonjolkan dari perinciannya. Jadi seperti tadi, kembali ke konteks gagasan. Dalam gagasan mungkin kalau dalam hal ini pola pengembangan ini, gagasan umum itu dijelaskan secara sedikit ya. Kemudian dalam paragraf yang kedua atau perinciannya itu ditonjolkan dalam hal tersebut. Jadi lebih banyak mendeskripsikan tentang proses atau kronologisnya seperti apa. Seperti itu kalau pola pengembangan proses atau kronologis. Nah, pola pengembangan terdapat dua hal itu ya, dua pola tersebut, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses atau kronologis. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya menjelaskan tentang teks eksplanasi, dan untuk bab teks eksplanasi sudah kita akhiri sampai di sini. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar, atau saya membuka diskusi pada grup kelas psikologi kalian masing-masing. Atau jikapun tidak ada kolom diskusi dalam grup kalian, boleh personal message ya, atau langsung hubungi saya, cara hubung di pesan yang ada dalam aplikasi psikologi tersebut. Silakan, saya menerima 24 jam untuk menjelaskan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Oke, kurang lebih seperti itu dalam teks eksplanasi, bab-bab subbab dalam teks eksplanasi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Selamat belajar.